Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman ustazah kelas 4 semuanya, bagaimana kabar antum hari ini? Semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, bagaimana? Apakah pagi ini antum sudah melaksanakan al-mansurat dan salat duhanya? Nah, bagi teman-teman yang sudah melaksanakan zikir al-mansurat dan sudah melaksanakan duha, semoga antum senantiasa dalam keistiqomahan ya. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat atau belum mengerjakan salat duha dan al-mansuratnya, masih ada waktu kita untuk melakukan ibadah yang dua ini ya teman-teman. Insya Allah dengan melakukan ibadah al-mansurat dan salat duha, kita akan meraih keberkahan, baik itu keberkahan ilmu maupun keberkahan rezeki kita di pagi hari sampai sore nanti. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman, hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran yang baru, yaitu tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, untuk itu teman-teman, silakan antum lebih rajin lagi belajarnya ya nak, agar tidak ketinggalan pembelajaran di tema 3 maupun pembelajaran sebelum-sebelumnya, karena dia akan saling berhubungan nantinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 teman-teman. Yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tentang wawancara. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita sama-sama melihat terjemahan surat At-Thaha ayat 53-55 yang bunyinya, telah kami menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan yang menjadikan bagi kalian di bumi ini jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dari gembala dan gembalakanlah binatang-binatang kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari bumi, tanah itulah kami jadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian darinya. Kami akan mengeluarkan kalian pada saat yang lainnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah teman-teman, jadi dari Quran surat At-Thaha ayat 53-55 tadi, Allah sudah katakan kepada kita manusia teman-teman, bahwasanya Allah lah yang menciptakan bumi beserta isinya, termasuk di dalam itu tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan beserta hewan-hewan yang ada di dalamnya. Tentu itu untuk dimanfaatkan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, kita manusia memanfaatkan itu tentu dengan hal yang baik-baik atau dengan cara yang bijak. Semoga bisa diambil hikmahnya ya. Teman-teman, sekarang silakan antum perhatikan. Ustazah Isel memiliki satu macam tanaman. Silakan antum perhatikan. Ini tanaman yang Ustazah ambil dari lingkungan sekitar rumah Ustazah Isel. Nah, satu lagi Ustazah juga ada membawa ini. Nah, teman-teman tahu ini apa? Nah, ini daun bawang ya teman-teman namanya, atau biasa disebut dengan bawang perai. Biasa digunakan untuk apa ya? Buat mama antum di rumah. Ini untuk sebagai bumbu masak ya, sebagai bumbu pelengkap. Kalau di nasi goreng ini ada nih selalu ya teman-teman. Nah, jangan sampai antum tidak suka ini, karena ini lezat makanan jadinya ya. Nah, dari 2 tanaman ini Ustazah mengajak antum untuk
Untuk sebelum antum mampu mengetahui apa saja bagian dari tanaman ini, nah nanti ustazah akan memberikan antum tugas. Antum harus mampu mengetahui ya apa saja bagian dari tanaman ini. Nah, contohnya bawang perai ini teman-teman. Dari bawah sini antum bisa memperhatikan apa saja yang menjadi bagiannya. Ini dan ini. Nah, ini yang ada di lingkungan Ustazah Isel ya. Nah, jadi teman-teman kalau di lingkungan rumah teman-teman ada tumbuhan yang bisa antum ketahui atau dijadikan contoh juga boleh, selain daripada yang Ustazah kasih contoh. Nah, yang ini sudah agak layu ya. Nah, ini namanya, ini semacam gulma atau rumput liar yang ada di sekitar lingkungan kita juga teman-teman. Tapi ternyata ini namanya bandotan. Rumput bandotan ini ternyata ada banyak sekali manfaatnya. Tapi Ustazah Isa tidak ingin membahas apa manfaatnya untuk teman-teman. Tapi yang Zaisal ajak adalah teman-teman mengetahui dari tanaman ini apa saja yang termasuk bagian-bagian tanaman ini. Mulai dari bawah sampai ini apa. Nah, ini juga ada. Ini berwarna ungu kecil ini. Ini apa namanya? Nah, Ustazah Isa sengaja tidak memberitahu antum agar antum bisa mengetahui apa saja yang menjadi bagian-bagian tanaman atau tumbuhan itu. Nanti antum bisa menjadikan contohnya tanaman yang ada di sekitar rumah itu. Oke? Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kita mengetahui bermacam-macam tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita, teman-teman harus mampu mengetahui bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat yang baik dalam memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut dengan bijak. Bijak itu apa ya? Bijak itu misalnya teman-teman memanfaatkan tanaman itu dengan cara yang baik, tidak dibuang-buang jika masih ada yang bisa dimanfaatkan. Kemudian teman-teman melaksanakan kewajiban dengan cara memberinya makan, dengan memberi pupuk, dan memberikannya minum dengan cara menyiram tanaman tersebut 2 kali sehari. Nah, contohnya saja dengan tanaman Ustazah Isel ini. Bawang perai Ustazah Isel ini Zaisal ambil dari tanaman Ustazah Isel juga teman-teman. Nah, kira-kira apa hak Ustazah Isel dalam memanfaatkan tanaman Ustazah ini? Nah, contohnya saja yang pertama, Ustazah Isel berhak untuk memanfaatkan bawang perai ini sebagai bahan masakan Ustazah Isel. Ustazah Isel bisa memanfaatkannya untuk mencampurkan ke dalam telur dadar Ustazah, misalnya Ustazah bikin. Ustazah juga berhak untuk memanfaatkannya dalam membuat nasi goreng, itu contohnya. Nah, apa kewajiban kita kepada tanaman kita ini? Ini contoh saja ya, bawang perai ini teman-teman. Boleh kita manfaatkan kepada tanaman kita yang lainnya. Misalnya teman-teman di rumah ada bercocok tanam kangkung, kayak seperti 2 bulan yang lalu ya, ada yang menanam kangkung. Kemudian ada pula yang punya tanaman pokat atau jambu. Apa kewajiban kita terhadap tanaman kita teman-teman yang harus kita lakukan? Contohnya yang pertama, teman-teman harus memberinya makanan dengan cara memberi pupuk teman-teman. Nah, kemudian agar dia tumbuh subur, kita kasih hak minumnya. Minumnya itu dengan cara menyiramnya minimal 2 kali sehari agar dia tumbuh subur. Ketika tanaman kita subur, maka dia akan memberikan kesegaran juga untuk lingkungan kita, dan kemudian dia menghasilkan buah dan bunga yang indah tentunya. Buahnya enak, nah, bunganya indah gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau seandainya di lingkungan teman-teman di rumah tanaman teman-teman sudah mulai tumbuh rumput-rumput liar, maka kewajiban kita selanjutnya yaitu membersihkan dari rumput liar itu agar dia bisa lebih leluasa tumbuhnya. Nah, begitu teman-teman, hak dan kewajiban kita terhadap tanaman atau tumbuhan. Karena tanaman dan tumbuhan itu juga makhluk Allah yang harus kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita. Selanjutnya teman-teman, masih berhubungan dengan tanaman Ustazah Isel ini, yang bawang perai ini. Kira-kira teman-teman tahu nggak bagaimana cara Ustazah menanamnya? Kok bisa ya Zaisel menanam bawang perai ini? Bisa Ustazah panen sebagai contoh untuk teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebelum Ustazah menanam bawang perai ini, Zaisel melakukan wawancara loh teman-teman kepada
kebetulan ayah Ustazah Isel itu seorang petani. Jadi Ustazah Isel mewawancarai ayah Ustazah Isel tentang bagaimana caranya menanam bawang preis ini agar dia bisa tumbuh dengan baik dan subur tentunya, sehingga dapat kita manfaatkan. Nah teman-teman, yang menjadi pokok pembahasan kita tentang wawancara yaitu yang pertama pengertian wawancara, yang kedua tujuan wawancara, dan yang ketiga cara melakukan wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara itu adalah proses tanya jawab atau percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber atau orang yang kita wawancarai dan pewawancara atau orang yang memberikan pertanyaan. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat langsung dari narasumber yang terpercaya. Dan yang terakhir teman-teman, cara melakukan wawancara yaitu menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara atau orang yang bertanya kepada narasumber atau orang yang kita wawancarai itu teman-teman. Kita masuk pada kesimpulan teman-teman. Yang pertama yaitu teman-teman mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan atau tanaman. Kemudian mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tanaman atau tumbuhan dengan bijak. Dan yang terakhir, teman-teman mampu membuat pertanyaan wawancara. Teman-teman, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan. Untuk itu, marilah kita sempurnakan kelas kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.